Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik, semoga dengan kita berdoa kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelumnya di sini udah pada kenal belum? Belum ya. Oke, kalau belum kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Ashika Suriza. Kalian boleh panggil Ibu Cika. Selanjutnya boleh dilanjutkan dari sebelah kanan Ibu. Saya dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Setiayan, saya dari kelas 4. Saya berasal dari kelas 12. Nama saya Laura, saya berasal dari kelas 13 IPA 2. Nama saya Asma Peggy, saya berasal dari kelas 4. Nah, sekarang udah pada kenal kan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, ini Ibu ada beberapa aturan yang harus kita terapkan. Nah, yang pertama itu ada kesukarelaan, di mana di sini kalian boleh mengikuti diskusi kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Nah, yang kedua itu ada keterbukaan. Kalian di sini dapat menyampaikan ide, memberi pendapat, memberi saran, serta melakukan kegiatan ini tanpa harus ada rasa malu atau takut. Nah, selanjutnya itu ada kerahasiaan, di mana setelah sesuatu yang terjadi di sini, tentunya itu menyangkut dengan hal privasi, tidak boleh diceritakan di luar kelompok. Ini cukup untuk kita saja. Nah, selanjutnya jangan ada yang makan, kalau minum boleh, itu pun air putih saja. Dan jangan ada yang keluar masuk. Karena waktunya itu tidak banyak dan dapat mengganggu konsentrasi kita. Nah, apakah semuanya sudah siap melakukannya? Sudah, Bu. Oke, kalian tahu nggak tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk apa? Belum ya. Jadi tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini, Ibu ingin melakukan diskusi kelompok. Di sini Ibu memakai teknik self-taught dan di sini Ibu akan menggunakan temanya itu tentang self-taught dapat membantu kita. Di sini ada yang tahu nggak maksud dari self-taught itu apa? Nggak tahu ya. Jadi Ibu jelaskan. Self-taught itu adalah komunikasi internal, yaitu kata-kata atau kalimat yang diucapkan seseorang kepada dirinya sendiri, baik dalam hati maupun secara lisan. Nah, self-taught itu bisa muncul saat seseorang menghadapi tantangan, sedang mempersiapkan diri, mengalami kegagalan, atau bahkan saat sedang diam dan berpikir. Nah, self-taught sendiri memiliki dua jenis, yaitu self-talk positif dan self-talk negatif. Self-talk positif adalah ucapan atau pikiran yang mendorong atau mendukung seseorang, seperti memberi semangat, mendorong seseorang untuk bertindak lebih baik. Nah, selanjutnya ada self-talk negatif. Self-talk negatif itu adalah ucapan atau pikiran seseorang yang merendahkan diri, merasa takut, dan sering membuat seseorang menjadi ragu dan menyerah sebelum mencoba. Nah, dari penjelasan itu tadi, siapa nih yang bisa mengulang dari penjelasan itu tadi? Ya, boleh, silahkan. Boleh, silahkan.
positif maupun negatif. Iya benar. Jadi sekarang udah pada paham kan maksud dari self-taught itu apa? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu ingin kalian menceritakan pengalaman negatif yang pernah kalian rasakan dan kalian ceritakan di sini. Boleh dimulai dari sebelah sini. Jadi sebentar dulu, dulu saya sering melakukan diri sendiri, jangan tugas atau tantangan. Saya mikirnya tuh pasti saya nggak bisa, atau orang lain pasti udah bisa. Padahal belum mencoba udah menjadi diri sendiri. Nah karena itu saya jadi takut ambil peluang, gampang menyerah, dan sering merasa nggak cukup baik. Selanjutnya, Saya tuh selalu merasa insecure pada diri saya sendiri. Saya tuh tidak orang, kenapa orang itu lebih bisa dari saya atau lebih dari saya. Kalau saya itu saya tuh kadang saya tahu bahwa saya nggak pernah bagus, tapi saya nggak berani untuk saya harus kan dengan semangat kan kita bahwa saya ini tidak mampu berkomunikasi dengan kawan kemudian bicara Kalau saya tuh udah sering itu kayak merasa gagal, selalu merasa beda dari kawan-kawan yang lain. Sebenarnya kan kayak kemarin-kemarin tuh saya pengen kali jadi angkatan kayak misalnya tentara gitu. Sedangkan kami daftarnya sama kawan-kawan ini samaan kan, tapi sayangnya saya tuh nggak lewat, jadi saya merasa apa yang membedakan kemarin itu kan, sehingga saya itu nggak lewat kayak gitu. merasa terlalu lemah untuk masalah keseharian. Kayak harusnya saya coba kayak merasa kenapa orang bisa melakukan itu kayak sesuatu itu dengan mudah. Kalau saya tuh kenapa nggak bisa kayak orang itu. dari cerita teman-teman kita tadi, Ibu ingin memberi saran nih buat kalian. Kalian mikir gitu wajar kok. Apalagi kalau kita lagi capek atau ada tekanan. Tapi coba kita pikir bareng. Apakah semua yang kalian pikirkan itu benar? Iya, kadang pikiran negatif datang bukan karena fakta, tapi karena ada rasa ragu atau takut sama diri kita sendiri. Nah, gimana kalau kita coba kalimatnya itu menjadi lebih mendukung, seperti aku nggak bisa, jadi aku belum bisa sekarang, tapi aku akan belajar untuk bisa. Itu kalimatnya sepele, tapi bisa bantu kita membuat kita pelan-pelan lebih bangkit dan percaya diri. Dan self-taught itu sendiri memiliki tujuan. Tujuannya itu dapat memberi kita dan berpikiran positif lebih baik lagi. Seperti kita dapat mengatur emosi, mengelola stres, meningkatkan motivasi, meningkatkan rasa percaya diri kita, menenangkan diri saat cemas, memberi dorongan untuk mencoba lagi setelah gagal. Nah, dari penjelasan yang telah kita diskusikan tadi, apa nih manfaat yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri? Boleh, silakan. Menurut saya manfaat dari suatu ini berarti karena itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga mengurangi stres, dan kecemasan yang kita rasakan. Selanjutnya, Saya manfaat dari teman-teman saya ini
mengurangi pikiran positif, pikiran negatif tentang diri kita sendiri dan mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Nah, benar, manfaatnya itu sangat banyak untuk kita. Dengan kita berpikiran positif, hidup kita akan lebih baik. Dan jika kita berpikiran negatif, itu juga dapat berdampak tidak baik untuk diri kita sendiri. Seperti kita dapat muncul rasa tidak percaya diri, mudah menyerah atau takut mencoba hal baru, merasa tidak berguna atau tidak mampu, dan mengalami stres, kecemasan, dan juga dapat mengalami depresi ringan. Selanjutnya di sini ibu ingin membagikan kertas dan ibu ingin kalian menulis pengalaman negatif yang pernah kalian hadapi. Kemudian dari pengalaman negatif itu ibu ingin kalian menulis ke hal positifnya. Setelah kalian tulis, ibu ingin mendengarkan cerita dari kalian tersebut.
SMP itu sampai SMA itu kami sama-sama kayak cita-cita kami juga sama kayak mau masuk jadi tentara kayak gitu lah Bu. Tapi pas udah daftar ke beberapa kali daftar, alhamdulillah sih dia lewat, dan saya belum lewat. Jadi kalimat positifnya yang sempat saya ambil bahwasanya saya juga harus yakin kalau saya juga bisa berhasil walaupun dengan cara dan profesi yang berbeda. Memang Bu, jika pas kalimat negatif apa yang saya rasakan, kan saya terlalu malu Bu ketika ada menganggap diri saya ini tidak mampu berinteraksi dan berbicara ketika di depan kelas saat melakukan presentasi kan. Saya mengubahnya ke kalimat positif bahwa saya ini bisa melakukan